Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan 5 jurnal terbaik kami, yaitu jurnal 1 dari 10 dengan judul Implementasi Sistem ERP dalam Manajemen Persediaan di PT Indofood Sukses Makmur. Jurnal ini ditulis oleh Ade Putri, Cindy Ramadhani, Ilma Anjeli, Gina Perwinta, Harisin Jordan, Safikri, Narda Amariska, Putri Ayu, Sefida Sara, dan Hani Malni. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2024. Latar belakang yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi optimal melalui teknologi. Sistem SAP ERP muncul sebagai solusi terintegrasi yang bisa mengelola transaksi bisnis, produksi, distribusi, dan persediaan secara bersamaan. Rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi sistem ERP di PT Indofood Sukses Makmur dalam menjalankan persediaan, dan juga bagaimana resiko seperti kelebihan stok atau overstock, atau kekurangan stok atau stock out dapat dikurangi melalui ERP. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi perusahaan, dan sumber daring dari terkait implementasi ERP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses implementasi sistem ERP pada manajemen persediaan di PT Indofood Sukses Makmur, untuk mengidentifikasi dampak penerapan ERP terhadap pengendalian stok mulai dari pengurangan risiko overstock maupun stock out. Konteks penelitian ini pada bidang teknologi dan sains. Penelitian berada pada ranah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis melalui penerapan sistem ERP. Studi kasus nyata yaitu contohnya penerapan ERP pada PT Indofood Sukses Makmur sebagai contoh implementasi teknologi dalam dunia nyata. Hasil penelitian yaitu implementasi ERP di PT Indofood Sukses Makmur memperkuat efisiensi operasional melalui integrasi modul keuangan, manajemen gudang, dan SDM. Sistem memungkinkan pemantauan stok secara real time sehingga perusahaan mampu memproses lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan mengurangi risiko kelebihan stok atau kekurangan stok. Kesimpulannya, penerapan ERP terbukti menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan manajemen persediaan bagi perusahaan manufaktur besar seperti PT Indofood Sukses Makmur. Dengan informasi yang lebih cepat dan akurat, perusahaan bisa meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Analisis krisis yaitu kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihannya fokus pada studi kasus nyata yang besar sehingga hasilnya praktis dan aplikatif. Pendekatan literatur yang memungkinkan pengumpulan banyak perspektif dan sumber, menunjukkan secara spesifik modul-modul yang terlibat seperti modul keuangan, gudang, dan SDM, sehingga lebih jelas implementasinya. Kelemahan jurnal ini karena metode literatur tidak ada pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei ke pengguna ERP, jadi bukti empiris langsung agak terbatas. Studi hanya pada satu perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur, sehingga generalisasi ke perusahaan lain atau industri yang berbeda bisa terbatas, dan tidak terlalu mendalam membahas hambatan atau tantangan implementasi ERP. Jadi bisa kelemahan dalam konteks praktik. Jurnal ini relevansi pada bidang teknologi informasi karena membahas penerapan sistem ERP sebagai solusi digital untuk meningkatkan proses bisnis. Dan bidang manajemen persediaan atau supply chain, penelitian menunjukkan bagaimana ERP membantu pengendalian stok dan distribusi barang. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfoya Mirjana Putri Bahwadin dengan NIM 24110025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review 5 jurnal dari 10 jurnal. Jurnal yang kedua, pengaruh penerapan manajemen sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok perusahaan Erigo. Latar belakang, perusahaan merek fashion Erigo yang berdiri di Indonesia menghadapi tantangan dalam rantai pasok atau supply chain, seperti pengiriman tepat waktu dan pengelolaan persediaan. Teknologi seperti sistem ERP dan integrasi manajemen sumber daya perusahaan dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan performa rantai pasok. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan manajemen sumber daya perusahaan, termasuk teknologi, sistem proses, berpengaruh pada kinerja manajemen rantai pasok di perusahaan Erigo.
Rumusan masalah, bagaimana penerapan sistem manajemen sumber daya perusahaan ERP, sistem integrasi di Erigo, sejauh mana penerapan tersebut mempengaruhi kinerja manajemen rantai pasok, pengiriman, stok, koordinasi pemasok. Metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif maupun studi literatur atau analisis dokumen. Tujuan penelitian ada dua, yaitu yang pertama, untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen sumber daya perusahaan termasuk sistem ERP digunakan oleh Erigo untuk meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok. Yang kedua, untuk mengetahui jenis manajemen sumber daya perusahaan apa saja yang diterapkan dalam perusahaan Erigo dan bagaimana dampaknya terhadap proses rantai pasok. Kontribusi penelitian, penelitian ini berkontribusi penelitian konteks teknologi, implementasi sistem ERP, dan integrasi teknologi di informasi dalam manajemen sumber daya perusahaan dan proses rantai pasok. Hasil penelitian, penerapan manajemen sumber daya perusahaan termasuk ERP dan integrasi sistem terbukti berdampak positif terhadap kinerja rantai pasok di Erigo, misalnya pengurangan keterlambatan, peningkatan koordinasi pemasok. Perusahaan dengan sistem yang lebih terintegrasi mampu mengelola stok dan proses logistik dengan lebih efisien. Kesimpulan, penerapan sistem manajemen sumber daya perusahaan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok di industri fashion seperti Erigo. Integrasi teknologi dan proses misalnya ERP menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan rantai pasok, stok, dan pengiriman. Kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan, fokus pada studi kasus nyata di perusahaan Indonesia atau Erigo sehingga relevan secara praktis. Menyoroti hubungan antara manajemen sumber daya perusahaan dan rantai pasok, topik yang cukup penting di industri manufaktur atau logistik. Memanfaatkan literatur serta dokumen perusahaan untuk dianalisis. Kelemahan, yang pertama, karena berbasis studi literatur atau dokumen sekunder, mungkin ada keterbatasan data primer seperti wawancara atau survei langsung kepada karyawan. Yang kedua, fokus hanya pada satu perusahaan Erigo, sehingga generalisasi ke perusahaan lain atau industri berbeda mungkin terbatas. Yang ketiga, detail kuantitatif, misalnya pengukuran spesifik peningkatan performa mungkin terbatas dalam penelitian ini. Relevansi penelitian, penelitian ini relevansi dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem ERP dalam pengelolaan rantai pasok atau supply chain perusahaan besar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jurnal 3 dari 10 dengan judul Transformasi Digital Teknologi Cloud Computing dalam Efisiensi Akuntansi. Jurnal ini ditulis oleh Evianti, Basuri, Christine, Jelita Ananda, Putri, dan Manjorang. Latar belakang yaitu pengembangan teknologi yang cepat di era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi digital agar tetap kompetitif. Teknologi cloud computing menjadi sebagai salah satu alat strategis dalam transformasi digital. Model komputasi yang memungkinkan akses cepat, on-demand ke sumber daya bersama. Rumusan masalah yaitu sejauh mana teknologi cloud computing dapat meningkatkan efisiensi proses akuntansi perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi cloud computing dalam akuntansi dan apa saja risiko yang terkait dalam penerapan cloud computing dalam akuntansi. Metode penelitian menggunakan studi literatur atau kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa literatur, artikel, dan dokumen terkait cloud computing dan akuntansi. Tujuan penelitian untuk mengukur sejauh mana teknologi cloud computing dapat meningkatkan efisiensi proses akuntansi dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi cloud computing dalam akuntansi. Konteks penelitian yaitu pada bidang teknologi dan akuntansi. Penelitian berada di persimpangan teknologi cloud computing dan fungsi akuntansi perusahaan. Transformasi digital operasional fokus pada bagaimana teknologi baru atau cloud computing mengubah cara kerja akuntansi, bukan hanya sistem lama secara tradisional.
Hasil penelitian yaitu teknologi cloud computing terbukti memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi akuntansi, misalnya kecepatan pemroses transaksi, akurasi pencatatan, kemudahan akses informasi, dan pengurangan biaya operasional. Faktor-faktor pendukung adopsi teknologi cloud, misalnya fleksibilitas, kemudahan akses, dukungan infrastruktur muncul sebagai faktor penting. Kesimpulannya, penerapan cloud computing dalam akuntansi adalah pilihan yang strategis yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses akuntansi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Meskipun banyak manfaatnya, perusahaan harus mempertimbangkan risiko-risiko dan melakukan perencanaan yang matang, termasuk keamanan data dan pemilihan vendor, dan mempersiapkan SDM agar manfaatnya maksimal. Analisis krisis. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihannya, mengangkat topik yang sangat relevan di era digital, hubungan antara cloud computing dan efisiensi akuntansi. Konteksnya aktual dan aplikatif, khususnya organisasi Indonesia yang sedang melakukan transformasi digital. Memberikan gambaran faktor adopsi dan risiko, bukan hanya manfaatnya, dan memberi pandangan agar komprehensif. Kelemahan jurnal ini yaitu metode yang bersifat literatur atau kualitatif, mungkin kurang data primer atau survei dan wawancara yang bisa memberikan bukti empiris yang kuat. Fokus umum pada teknologi dan akuntansi tanpa menampilkan studi kualitatif spesifik perusahaan atau industri tertentu. Jurnal ini relevansi dengan bidang manajemen operasional dan teknologi informasi, khususnya perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dan relevan juga dengan ERP sistem informasi karena membahas integritas teknologi informasi dalam proses akuntansi. Jurnal yang kelima, analisis manajemen operasional, customer relationship management, dan pemasaran digital pada PT Orang Tua. Latar belakang, PT Orang Tua merupakan perusahaan consumer goods yang berdiri sejak 1977 di Semarang, memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari, termasuk minuman dan produk perawatan diri. Perusahaan menghadapi perubahan kondisi bisnis, termasuk era pandemi COVID-19 yang menuntut inovasi operasional, pemasaran digital, dan penguatan hubungan dengan pelanggan melalui CRM atau Customer Relationship Management. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan manajemen operasional di PT Orang Tua sebelum, selama, dan sesudah pandemi. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh perusahaan dalam kondisi perubahan pasar dan teknologi. Metodologi penelitian, menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ada 3, yaitu yang pertama, untuk memahami kebijakan manajemen operasional PT Orang Tua selama berbagai fase, sebelum, selama, dan sesudah pandemi. Yang kedua, untuk menganalisis strategi pemasaran digital yang digunakan perusahaan dalam kondisi bisnis terkini. Yang ketiga, untuk mengidentifikasikan bagaimana CRM diterapkan dan berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis dalam lingkungan yang berubah. Kontribusi penelitian di bidang manajemen operasional dan pemasaran digital. Penelitian berada pada persimpangan operasional perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, dan pemasaran digital dalam industri customer goods. Era digital dan pandemi, konteks perubahan bisnis cepat akibat era digital dan gangguan eksternal seperti COVID-19, sehingga perusahaan perlu adaptasi operasional dan pemasaran. Hasil penelitian, PT Orang Tua terus melakukan inovasi produk, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan keahlian pasar produksi meskipun menghadapi pandemi. Perusahaan memanfaatkan pemasaran digital dan CRM untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan menyesuaikan dengan perubahan pasar. Kesimpulan, PT Orang Tua berhasil mengadaptasi kebijakan manajemen operasional, CRM, dan pemasaran digital sehingga dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan pandemi. Perubahan dan inovasi digital menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Kelebihan dan kelemahan jurnal. Yang pertama, kelebihan ada 3, yaitu yang pertama, fokus pada studi kasus nyata di perusahaan Indonesia PT Orang Tua menjadikan hasil lebih detail, lebih dekat praktis bisnis nyata. Yang kedua, menggabungkan beberapa aspek penting
operasional, COM, digital marketing, memberikan gambaran holistik perubahan di perusahaan. Yang ketiga, relevan untuk konteks bisnis yang berubah cepat, pandemi, digitalisasi, dan menawarkan insik adaptasi nyata. Kelemahan ada 3, yaitu yang pertama, karena berbasis metode kualitatif dan analisis deskriptif, tidak banyak data kuantitatif atau angka statik besar yang diungkap sehingga mungkin kurang dalam pengukuran kuat. Yang kedua, fokus hanya pada satu perusahaan PT orang tua sehingga generalisasi ke perusahaan lain atau industri berbeda mungkin terbatas. Yang ketiga, tidak dijelaskan secara mendalam hambatan atau tantangan spesifik yang dihadapi dalam digitalisasi, misalnya resistensi sumber daya manusia, biaya teknologi, keamanan data. Relevansi penelitian, relevansi bagi studi sistem informasi dan CRM karena membahas digitalisasi pemasaran dan manajemen, hubungan pelanggan di perusahaan nyata. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jurnal 7 dari 10 dengan judul Peran Teknologi dalam Meningkatkan Manajemen Operasional Studi pada Sektor Industri dan Retail. Jurnal ini ditulis oleh Nur Faria, Amelia, Fimaus Arindi, Deva Putri, Zeta Aviani, dan Maharini Akilas. Latar belakang, di era globalisasi, sektor industri dan retail menghadapi persaingan pasar yang ketat dan perubahan yang cepat sehingga perusahaan dituntut untuk efisiensi dan adaptif. Teknologi seperti ERP, IoT, dan AI telah mulai digunakan untuk mengubah proses operasional menjadi lebih real-time, terintegrasi, dan berbasis data. Rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan manajemen operasional perusahaan, dan bagaimana implementasi digital di sektor industri dapat merubah proses operasional perusahaan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui observasi literatur dan analisis referensi terkait teknologi dan operasi di sektor industri dan retail. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan manajemen operasional perusahaan, dan untuk memahami bagaimana implementasi digital di sektor industri dapat mengubah proses manajerial operasional secara menyeluruh. Konteks penelitian ini pada bidang teknologi, yaitu penelitian ini berada pada persimpangan antara manajemen operasional perusahaan dan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian yaitu penerapan teknologi modern seperti ERP, IoT, AI dalam manajemen operasional terbukti dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas di sektor industri dan retail. Integrasi teknologi ke dalam sistem operasional memerlukan kesiapan organisasi agar dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulannya, teknologi memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kinerja manajemen operasional di sektor industri maupun retail. Keberhasilan penerapan teknologi operasional bukan hanya soal perangkat, tetapi juga kesiapan organisasi, SDM, dan proses manajemen yang adaptif. Analisis krisis yaitu kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihannya, topik yang sangat relevan dengan perkembangan industri 4.0 dan transformasi digital. Fokus pada dua sektor yaitu industri dan retail sehingga cakupannya lebih luas dan dibanding dengan hanya satu sektor. Metode kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana teknologi dan manajemen operasional saling terikat. Kelemahan jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif tanpa survei kuantitatif atau data empiris besar, sehingga pengukuran dampak teknologi mungkin kurang numerik atau spesifik. Cakupan sektor industri dan retail cukup luas, tetapi tidak fokus pada satu perusahaan atau studi kasus mendalam, mungkin kurang detail untuk organisasi konkret. Jurnal ini relevansi dengan wawasan tentang ERP, IoT, dan sistem integrasi lainnya dalam operasional nyata perusahaan sehingga menjadi relevansi praktik. Baik, sekian saja hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.